Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, saya akan melanjutkan menjelaskan materi kuliah daring yaitu teori belajar dan pembelajaran. Di video pertama, telah kita jelaskan dua teori yaitu behavioristik dan teori belajar kognitif. Sekarang kita akan membahas dua teori belajar, yaitu teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivis. Teori pembelajaran humanistik, teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisa Freud. Pendekatan ini melihat kejadian setelah sakit tersebut sembuh, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanistik biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Implikasi teori humanistik pada pembelajaran. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Implikasi teori humanistik pada pembelajaran. Implikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Dengan demikian, dalam penerapan teori ini harus dipahami bahwa peran guru menjadi fasilitator dan memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama, student center, yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Teori pembelajaran konstruktivis. Teori ini percaya bahwa peserta didik mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Tokoh-tokoh dalam teori konstruktivisme. John Dewey, bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum harus saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa. Dalam konteks pengalaman sosial,
Jean Piaget. Pengetahuan yang diperoleh seorang anak merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperolehnya melalui dua cara sebagai berikut. Asimilasi, yaitu integrasi konsep yang merupakan tambahan atau penyempurnaan dari konsep awal yang dimiliki. Akomodasi, terbentuknya konsep baru pada anak karena konsep awal tidak sesuai dengan pengalaman baru yang diperolehnya. Prinsip pembelajaran konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke peserta didik. Peserta didik aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Kelebihan teori konstruktivisme dan pembelajaran. Proses berpikir membina pengetahuan baru membantu peserta didik untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Proses pemahaman peserta didik terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Proses pengingitan peserta didik terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Kemahiran sosial peserta didik dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Kekurangan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Peserta didik membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Menanamkan supaya peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama. Kondisi di setiap sekolah dapat mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan mereka. Sekian pada video kedua ini atas penjelasannya. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.